Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Komalasari, NIM 1823472 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, kita akan membahas strategi penelusuran informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Temu Balik Informasi dengan dosen pengampu Bapak Habibur Rahman, SPDI MA. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai strategi pencarian informasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu penelusuran informasi. Penelusuran informasi adalah proses yang melibatkan banyak komponen atau unsur, dan karenanya proses ini sering disebut dengan sistem simpan dan temu kembali informasi, atau Information Storage and Retrieval System. Setelah mengetahui tentang penelusuran informasi, kita memerlukan strategi untuk mengetahui informasi yang kita inginkan. Goldman menyebutkan bahwa strategi penelusuran merupakan suatu ilmu sekaligus seni dalam menggunakan pengetahuan mengenai subjek pada sistem temu kembali informasi. Strategi penelusuran ini diperlukan untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai efektivitas dalam berbagai kegiatan penelusuran. Sebagai suatu ilmu, strategi penelusuran merupakan suatu pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipelajari. Pada video ini, saya akan membahas 3 strategi penelusuran informasi. Yang pertama, penelusuran dengan logika boolean. Yang kedua, penelusuran dengan kata dan frase. Yang ketiga, penelusuran dengan penggalan kata. Yang pertama, penelusuran dengan menggunakan logika boolean. Logika boolean digunakan untuk menghubungkan istilah-istilah pencarian baik yang memakai kosakata terkontrol maupun pengindeksan bahasa ilmiah untuk mengekspresikan konsep dalam query. Pengoperasian strategi ini menggunakan kata and, or, dan not. Masing-masing kata tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya memungkinkan kita untuk menggabungkan lebih dari satu kata yang kita inginkan. Dengan menggunakan strategi ini, kita dapat memperluas antar kata yang kita cari. Logika boolean dengan kata and. N yang dilambangkan dengan tanda plus digunakan apabila kita ingin mencari sumber informasi yang mengandung dua kata atau lebih sekaligus. Letak kata-kata tersebut tidak harus bersebelahan. Misalnya, Indonesia and export. Maka, search engine akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata Indonesia dan ekspor. Logika boolean dengan kata or. Or yang dilambangkan dengan tanda garis miring digunakan apabila kita ingin mencari sumber informasi yang mengandung salah satu dari istilah-istilah yang diperlukan. Biasanya ini digunakan untuk sinonim, kata-kata yang berhubungan, atau istilah yang lebih luas. Dengan demikian, kita mendapatkan hasil penelusuran yang lebih baik. Misalnya, remaja or anak muda. Maka, search engine akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata remaja atau anak muda, atau bisa jadi keduanya. Logika boolean dengan kata not. Not yang dilambangkan dengan tanda minus digunakan apabila kita ingin menemukan sumber informasi yang mengandung suatu kata, tetapi tidak mengandung kata lainnya. Biasanya, kata not ini untuk membatasi cakupan suatu istilah atau menghindari tercampurnya istilah yang sama digunakan oleh bidang lain. Misalnya, Asia not India. Maka, search engine akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata Asia, bukan India. Yang kedua, penelusuran dengan kata dan frase. Penelusuran dengan tanda kutip digunakan untuk mencari sumber informasi yang mengandung frasa. Frasa yang diapit oleh tanda kutip tersebut akan ditelusuri oleh mesin pencarian tanpa terpisah atau bersebelahan. Seperti pada contoh yang ada di slide. Ketika pengguna mengetikkan kata kunci manajemen perpustakaan sekolah, maka informasi yang akan muncul adalah semua informasi yang terkait dengan manajemen, perpustakaan, dan sekolah. Dan manajemen perpustakaan, manajemen sekolah, atau sekolah, dan manajemen perpustakaan, atau manajemen atau perpustakaan dan sekolah, atau yang lainnya. Dengan memberikan tanda kutip pada ketiga kata tersebut, akan memperjelas informasi yang diinginkan, yaitu manajemen perpustakaan sekolah. Yang ketiga, penelusuran dengan penggalan kata. Teknik penelusuran ini merujuk pada kemampuan untuk mencari hanya sejumlah porsi dari suatu kata. Biasanya penelusuran ini menggunakan sebuah simbol seperti asterisk
yang digunakan untuk mewakili sisa dari kata yang ditelusuri, seperti contoh yang ada pada slide. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai strategi penelusuran informasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.